Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Return Investment. Hari ini adalah crypto update untuk Dogecoin dengan menggunakan retracement level. Ini adalah menjawab keinginan teman-teman untuk mendapatkan analisa technical singkat dengan menggunakan Fibonacci. Oke, baik teman-teman, ini adalah pergerakan Dogecoin ya. Bagi teman-teman yang ngikutin cryptocurrency beberapa hari ini tentu tahu ini sedang sangat hangat sekali. Sekilas ya, untuk urutan dari Dogecoin itu saat ini dia berada di urutan ke-9 ya. Urutan ke-9 dan diperdagangkan di mana saja, bisa dicek di ini banyak banget ya. Oke. Lanjut kita masuk ke bahasan Dogecoin ya, teman-teman. Oke, Dogecoin dari tanggal berapa ini? 27 naik itu dari 1.300-an ya. 1.300 sampai 3.200. Oke, kenaikannya adalah sangat signifikan sekali teman-teman, sekitar 130% kenaikan dari Dogecoin ini 130%. Baik, saya akan coba analisa ya. Ini kalau kita lihat memang pergerakan dari Dogecoin sebelumnya sudah sangat tinggi dari sebelum-sebelumnya, setelah kemudian cukup lama sideways, baru kemudian dia bergerak naik di saat ini ketika Bitcoin juga sentuh new high. Oke, baik teman-teman, bagaimana updatean pergerakan dari si Dogecoin ini? Oke, ketika Dogecoin ini masih naik terus, teman-teman, powernya masih kuat, didorong dengan volume, dan ketika volumenya juga sudah ada pelemahan dari sini ya, terjadi candle pembalikan ya, belum pembalikan, candle doji sepertinya ya, seperti candle doji seperti itu. Nah, di doji ini biasanya saya gunakan ya untuk melihat setengah levelnya ya. Setengah level ini penting untuk melihat kecenderungannya ya. Ini daily, kita lihat setengah level itu adalah di candle kemarin. Di candle tanggal 4 dia masih ada kenaikan walaupun close-nya sudah mulai ada sedikit take profit begitu. Nah, kemudian di candle tanggal 5 itu boleh dibilang candle ini memberikan peluang 50-50 dan jawabannya adalah hari ini. Nah, di candle yang memberikan peluang 50-50 ini, candle yang sebenarnya bentuknya sama kuat antara buyer dan seller, ini saya akan bagi dua ya dengan menggunakan Fibonacci. Saya bagi dua menggunakan Fibonacci. Nah, di sini sebenarnya fungsi Fibonacci ini hanya untuk mencari titik tengahnya ya. Titik tengahnya di 50 retracement. Oke. Saya garis titik tengahnya, baru Fibonacci-nya saya hapus. Ini adalah hanya untuk mencari titik tengah. Nah, kita udah mendapatkan titik tengahnya. Titik tengah dari pergerakan candle tanggal 5 kemarin. Nah, candle tanggal 5 kemarin berarti buyer dan seller sama-sama kuat ya. Yang take profit juga kuat, yang ngebeli juga kuat, sama-sama begitu. Konfirmasinya adalah hari ini. Hari ini mau kemana, begitu ya. Oke, kita breakdown dari daily ke dalam 4 jam. Nah, di sini di dalam 4 jam ternyata belum mampu melewatin 2650 atau separuhnya ya. Belum mampu melewatin separuhnya dari penurunan candle daily kemarin ya, candle daily yang ini. Candle daily yang ini ya. Dalam 4 jam ternyata masih belum mampu menyentuh 2647. Jadi ini bisa menjadi patokan untuk teman-teman 2647 ya. Kemudian kita breakdown dalam 1 jam. Nah, dalam 1 jam kita bisa lihat ketika dia sentuh hampir 2650 ya, 2650-an ternyata masih mantul sideways, baru kemudian breakdown lagi, akhirnya tembus 2650 ya. Ada perlawanan, masih belum kuat, turun lagi. Nah, di sini di dalam candle daily ini ada perlawanan nih. Yang perlawanan ini dilanjutkan dalam sekitar 5 hari ini ada kenaikan. Namun demikian ternyata tetap masih belum mampu melewati 2650. Jadi untuk sementara 2650 ini teman-teman bisa jadikan patokan separuh dari penurunan candle yang besar kemarin ya. Separuh dari penurunan candle yang besar kemarin. Nah, kita masih ngelihat nih dalam beberapa jam ke depan pergerakan dari si Dogecoin ini. Oke, kita cek dulu dalam beberapa jam ke depan kita masih cek pergerakan dari Dogecoin ini. Kita coba akan detailkan di dalam time frame 1 jam. Oke. Di 1 jam kita sepertinya bisa menarik Fibonacci nih teman-teman. Di dalam 1 jam ini kita bisa tarik Fibonacci. Sepertinya tetap kita gunain Fibonacci trend base ya. Trend base itu harus melewati beberapa titik ya.
ini sebenarnya bisa juga Fibonacci ini bisa kita gunakan. Ini adalah Fibonacci trend base, di mana ini adalah titik-titik yang dilewatin, jadi cukup valid. Bisa juga menggunakan ini atau bisa juga menggunakan ini. Bisa juga. Tentu akan mendapatkan support resistan yang sedikit berbeda, teman-teman. Sepertinya saya menggunakan yang ini aja ya, karena ini alert ya. Ini alert yang lebih dulu muncul tuh ini. Alert yang lebih dulu muncul tuh ini. Kenapa demikian? Karena ini sudah valid terbentuk ini satu titik ya, kemudian 2 titik dan terjadi break di sini. Oke, kita tarik Fibonacci trend base. Oke, di Fibonacci trend base pergerakan dari si Dogecoin ini mirip-mirip dengan Shiba, teman-teman. Saya geser dulu ke kanan, ke right ya, oke. Nah, di sini akan saya ceritakan untuk teman-teman ya. Bahwa yang pertama ini adalah swing low atau awalan dari trend naik, dan ini adalah swing high atau akhiran dari trend naik ya. Nah, dalam pergerakan naiknya dari si Dogecoin ini, koreksinya ini atau retracementnya ini adalah support pertama, sempat konsolidasi sebentar, ternyata nggak mampu, akhirnya jebol ya, dan support kedua pun jebolnya dengan mantap ya. Ini kalau kita lihat di jebol support kedua ini ada volume, jadi power untuk menjebol supportnya ini cukup kuat. Nah, ini seperti biasa, support pertama, support kedua. Nah, kalau break dari support kedua ini peluangnya adalah sampai ke 61,8 retracement. Nyampe nggak? Dia nyampe ternyata di sini. Jadi jebol dari 38 retracement, targetnya ke 61, karena kebetulan di 61 ini ada demand area di sini, sebelumnya menjadi resistan. Jadi ini cukup confirm menjadi supportnya dari si Dogecoin, yaitu di sekitar 2150. Nah, ketika dia rebound dari 61,8 retracement atau 2160, maka potensi kenaikannya minimal ke sini, ke sekitar 2578. Nah, 2578 nanti di atasnya dikit adalah garis biru 2650 ya, 2650. Nah, untuk sementara kita lihat dulu deh pergerakan dari si Dogecoin ini seperti apa. Jadi kuncinya support target penurunannya udah nyampe di 2177. Kemudian kalau naik itu minimal di 2578, dan sayangnya juga hampir sampai. Nah, teman-teman sebenarnya bisa juga menggunakan kenaikannya dari si Dogecoin ini. Kita ukur kenaikannya itu resistannya di mana saja, bisa juga ya. Oke, saya akan bersihkan dulu. Nah, teman-teman juga bisa mengukur kenaikannya dari si Dogecoin ini, resistannya di berapa ya. Kalau tadi kita gunain tren yang ini ya, tren naik, dan kita cari koreksinya atau supportnya ketika dia turun, maka ketika sekarang yang kita gunakan adalah ini, yaitu dalam tren turun ini dia naik, akan kita cari resistannya. Caranya adalah dengan menarik ya dari swing high ke swing low. Nah, seperti ini. Didapat resistan kenaikannya dari Dogecoin ya. Resistan kenaikannya dari Dogecoin ini adalah resistan pertama ya. Oke, ini adalah resistan pertama dari Dogecoin. Kemudian resistan kedua ada di sini. Resistan kedua udah dites ya di 2511, sayangnya masih belum mampu. Nah, yang paling penting adalah di 2650-an ya, 2650-an, dan persis 2650-an ini adalah separuhnya dari daily candle yang kemarin ya. Itu adalah kondisi dari pergerakan si Dogecoin. Baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya, retracement level dari Dogecoin dengan menggunakan Fibonacci.